Halo, kali ini kita akan menentukan tingkat kesulitan butir soal pilihan ganda. Nah, jadi tiap soal itu tentunya ada kategorinya tuh, sukar, sedang, atau mudah. Nah, di sini saya memakai yang kategori diadaptasi dari Pitt Harrington dalam Sugiono. Jadi di sini pengkategoriannya cuma 3 ya. Adapun rumus yang digunakan yang ini. Jadi ada P sama dengan JSB, yakni jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar, dibagi dengan JS, jumlah seluruh peserta didik yang mengerjakan tes. Di sini dimisalkan ada sekitar 12 peserta didik yang mengerjakan satu set instrumen soal, 10 soal pilihan ganda. Dan di sini telah ada jumlah skor dari tiap peserta didik tersebut. Si Sinta nih, dia dapat skornya 3 karena bisa menjawab hanya nomor 1, 3, dan 4. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan menentukan berapa besar indeks kesukaran item soal dari 1 sampai 10. Kita akan coba di nomor 1 dulu ya. Nah, di nomor 1 ini kita akan lengkapi di bagian JSB-nya dulu saja. Nah, jadi JSB ini tadi adalah jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar. Untuk mencari tahu jumlahnya, itu kita masukkan rumus di sini ya, di sel sini. Itu sama dengan count if. Oke, dia akan menghitung jumlah dari syarat yang kita masukkan. Jadi menghitungnya yang mana? Karena kita di sini fokus menghitungnya untuk soal nomor 1, kita blok yang jawaban peserta didik di soal nomor 1. Selanjutnya yang dia hitung adalah jumlah angka 1. Jadi berapa banyak yang menjawab benar itu bisa diwakili dengan berapa banyak peserta didik yang skornya 1 di soal nomor 1 gitu ya. Kita enter. Ada 10, berarti ada 10 peserta didik yang menjawab benar. Kalau bisa dilihat di sini ya, kelihatan kan cuma 2 yang jawabannya 0. Nah, sekarang ketika satu nomor ini sudah kita isikan, ketika satu nomor ini sudah kita isikan, maka kita bisa tarik ke berikutnya untuk mengaplikasikan rumus yang sama. Kita dekatkan kursor sampai bentuknya seperti ini, hitam, kita tekan dengan mouse, selanjutnya kita tarik, dan saat di 10 ini kita lepas. Nah, dengan otomatis dia akan menghitung berapa banyak peserta didik yang menjawab benar pada soal nomor lainnya. Tuh, nah, selanjutnya kita masukkan lagi JS. JS itu adalah jumlah seluruh peserta didik yang mengerjakan tes. Semuanya kan 12, berarti di nomor berapapun jumlahnya akan sama. Ini sama, bisa kita tarik juga langsung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mencari P-nya. Karena JSB dan JS-nya sudah ketahuan semua. Di sini kita masukkan rumusnya di bagian P, karena kita mau cari adalah P atau indeks kesukaran item, sama dengan JSB dibagi atau pakai garis miring, JS-nya ditekan, terus kita enter. Oke, selanjutnya ini kita tarik lagi kayak tadi. Nah, didapatkan seperti ini. Kalau teman-teman mau menyamakan berapa angka di belakang koma, bisa pakai opsi ini ya. Ini untuk menambahkan desimal, jumlah angka di belakang koma, ini untuk menguranginya. Jadi misalnya saya mau bikin cukup 2 angka di belakang koma. Jadi di sini terbacanya 0,83 gitu ya. Nah, angka-angka ini kemudian kita akan interpretasi tingkat kesukaran tiap item soalnya menggunakan tabel ini. Kita coba di soal nomor 1 dulu. Nomor 1 kita dapat P-nya 0,83. Berarti dia masuk di kategori yang mana? Kita lihat di sini. Ternyata 0,8 itu masuk di kategori paling bawah, yakni soal mudah. Jadi kita bisa tuliskan di sini mudah. Oke. Karena di sini mudah itu berkisar dari 0,71 sampai dengan 1 gitu ya. Selanjutnya di bawahnya lagi, di sampingnya soal nomor 2 0,58. 0,58 itu masuk di kategori yang tengah nih, sedang. Berarti kita masukin sedang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya 0,71 ya, ngepas gitu, dia masuknya di kategori sedang apa di kategori mudah ya? Nah, ini teman-teman perlu lihat lagi. Kalau misalnya ada tanda sama dengan, ini kan di atasnya ada tanda sama dengan ya. Sini ada tanda sama dengan. Nah,
Jadi itu tandanya kalau ngepas 0,71 berarti dia masuknya di sedang. Begitu juga kalau ngepas di 0,30 itu masuknya di sukar gitu ya. Oh, saya ada kesalahan di sini, harusnya 0,30. Di sini ya 0,30. Oke. Gitu. Jadi bisa ya, silakan yang lain-lainnya itu teman-teman interpretasikan sendiri sesuai tabel.